Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Al-Hur bin Yazid. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Al-Hur bin Yazid bin Najiyah al-Tamimi al-Yarbu'i al-Riyahi adalah seorang jenderal dari pasukan Bani Umayyah yang pada awalnya ditugaskan oleh gubernur Kufah bernama Ubaid Allah bin Ziyad untuk mencegat perjalanan Al-Husain bin Ali bin Abu Talib. Beliau berasal dari suku Tamim dan dikenal sebagai salah satu perwira yang memiliki tanggung jawab besar pada saat itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tugas utama yang diberikan kepada Al-Hur adalah menghadang Al-Husain bin Ali beserta rombongannya yang menuju Kufah. Perintah tersebut termasuk menjaga jalur masuk dan keluar kota agar Al-Husain tidak dapat melanjutkan perjalanan tanpa bersumpah setia kepada Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan dari dinasti Umayyah. Al-Hur diberikan pasukan berjumlah 1.000 tentara untuk mengawal misi tersebut. Namun peristiwa ini berubah drastis karena Al-Hur kemudian memilih bergabung dengan Al-Husain bin Ali dan berjuang di sisinya dalam pertempuran Karbala. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa tersebut terjadi di sekitar wilayah Kufah di Irak. Pertempuran yang menentukan berlangsung di Karbala, sebuah lokasi yang menjadi saksi sejarah penting bagi umat Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Al-Hur yang tercatat dalam sejarah sangat singkat dalam peristiwa besar tersebut, yaitu pada sekitar tahun 680 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 61 Hijriyah. Pada hari itu terjadi pertempuran Karbala di mana Al-Hur gugur sebagai syuhada. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keputusan Al-Hur berpihak kepada Al-Husain bin Ali dipicu oleh pertimbangan moral dan kesadaran hati. Beliau melihat adanya niat yang tidak tulus dan penuh dengan kepentingan politik dari pihak gubernur Kufah yang memaksakan kesetiaan kepada Yazid bin Muawiyah. Hal ini mendorong Al-Hur untuk mengambil keputusan berseberangan dengan perintah awalnya, memilih jalan yang lebih sesuai dengan keyakinan dan nurani. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Al-Hur awalnya menjalankan perintah menahan Al-Husain bin Ali. Namun setelah menyadari kesucian tujuan Al-Husain dan keburukan niat pihak penguasa, beliau berpindah haluan. Beliau kemudian ikut serta dalam barisan Al-Husain hingga akhirnya berjuang dan gugur dalam pertempuran Karbala. Keputusan itu menjadikan namanya dikenang sebagai sosok yang berani mengambil langkah kebenaran meskipun sebelumnya beliau berada di pihak yang berlawanan. Dari sudut pandang sejarah, peran Al-Hur bin Yazid menunjukkan dinamika manusia yang dapat berubah arah karena pertimbangan moral dan hati nurani. Beliau awalnya seorang komandan yang patuh terhadap penguasa, namun akhirnya beliau memilih berpihak pada pihak yang diyakininya benar meskipun resikonya adalah kehilangan nyawa. Dari sudut pandang sosial, kisah ini menggambarkan bahwa masyarakat pada masa itu hidup dalam situasi politik yang penuh tekanan. Setiap tokoh memiliki peran yang dapat menentukan jalan sejarah, termasuk seorang perwira yang diberi amanah besar namun harus memilih antara taat kepada penguasa atau mengikuti kebenaran. Dari sudut pandang spiritual, perjalanan Al-Hur menjadi pelajaran bahwa hidayah dan kesadaran bisa datang kapan saja. Keberanian untuk berbalik arah dari kekeliruan menuju kebenaran menunjukkan nilai luhur tentang pentingnya kejujuran hati dan keberanian moral. Dari sudut pandang etika kepemimpinan, sikap Al-Hur memberikan teladan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya patuh kepada perintah atasan tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap keadilan. Kisah Al-Hur bin Yazid mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Meskipun awalnya berada di pihak yang salah, keberanian untuk berpihak kepada kebenaran membuat namanya dikenang sepanjang zaman.
Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa manusia harus berani mendahulukan hati nurani dan kebenaran di atas kepentingan pribadi maupun tekanan dari pihak berkuasa. Kelebihan Al-Hur bin Yazid adalah keberaniannya untuk mengambil keputusan besar yang melawan arus. Hal itu menunjukkan kekuatan moral yang luar biasa. Namun kekurangannya adalah keterlambatan dalam menyadari arah yang benar, karena apabila beliau sejak awal berpihak kepada Al-Husain maka mungkin perjalanan sejarah memiliki jalan berbeda. Saran yang dapat diambil dari kisah ini adalah pentingnya pendidikan moral dan spiritual yang kuat sejak awal sehingga seseorang tidak mudah terbawa arus kekuasaan atau kepentingan politik. Dengan begitu, setiap manusia dapat memiliki keteguhan sikap untuk selalu memilih jalan yang benar meskipun penuh resiko. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik
Dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.